Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan layanan Microsoft OneDrive yang kita gunakan sebagai layanan cloud storage yang fungsinya itu mirip sekali dengan layanan-layanan serupa. Misalnya seperti Google Drive, Dropbox, ForShare, dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita akan fokus pada layanan-layanan yang dimiliki oleh Microsoft. Karena video sebelumnya kan kita sudah membahas masalah layanan Microsoft ya, yaitu Outlook ya. Dan sekarang kita membahas masalah layanannya yang berbasis cloud storage. Dengan menggunakan layanan cloud storage, hampir dikatakan kita bisa membuang flash disk yang kita miliki. Kita tidak perlu lagi membawa-bawa flash disk kemanapun kita pergi. Karena dengan adanya layanan cloud storage, ketika kita menyimpan data melalui laptop kita dan sudah terhubung kepada layanan cloud storage tersebut, dalam hal ini adalah layanan cloud storage OneDrive, dan kita berada di kantor atau berada di rumah teman atau berada di kampus, kita cukup membukanya melalui web atau melalui smartphone kita, atau kalau memang kita sudah menginstal OneDrive pada komputer kita, ya kita tinggal buka saja komputer kita, dan itu sudah otomatis terhubung dengan layanan OneDrive. Perlu diketahui, untuk memanfaatkan layanan cloud storage ini, kita harus terhubung dengan internet. Lalu bagaimana apabila kita berada di area yang tidak ada internetnya? Tenang saja, itu tetap bisa kita lakukan, tapi hanya di komputer kita. Di sini adalah contoh ketika kita menggunakan OneDrive pada komputer kita. Saya telah menggunakan dua layanan OneDrive. Yang sebelumnya saya menggunakan akun personal, dan yang kedua saya menggunakan akun di kampus saya. Saya memiliki dua akun di sini, dan cara penggunaan OneDrive pada komputer tidak ada bedanya saat kita menggunakan Windows Explorer. Kita bisa menggunakan banyak sekali fitur-fitur standar yang biasa kita gunakan, seperti duplikasi, pemindahan data, pembuatan folder, dan sebagainya. Hal ini benar-benar tidak ada perbedaan. Jika diilustrasikan, maka layanan OneDrive kurang lebih seperti ini. Di situ terlihat ada 4 orang yang memiliki aktivitas berbeda-beda, dan mereka menggunakan perangkat yang berbeda pula. Ada yang menggunakan laptop, ada pula yang menggunakan handphone. Mereka terhubung dalam satu layanan OneDrive. Lalu apa yang kita bahas pada video kali ini? Pertama adalah kita akan membahas bagaimana pemanfaatan OneDrive yang menggunakan versi web. Dan yang kedua, kita akan melakukan instalasi OneDrive pada laptop kamu, sehingga seolah-olah OneDrive itu memiliki fungsi seperti Windows Explorer. Namun perbedaannya, OneDrive ini sinkron dengan layanan cloud storage. Dan yang ketiga, kita akan membahas pula OneDrive dengan menggunakan perangkat mobile kamu. Saya sudah masuk ke halaman OneDrive saya yang versinya masih web. Di sini ada beberapa file. File-file ini adalah file-file yang kemarin kita gunakan sebagai contoh saat mengirimkan email. Jadi saya akan tetap membiarkan file-file ini ada di sini. Saya akan melakukan sedikit pengenalan pada OneDrive. Pertama, di sisi sebelah kiri, di situ ada My Files, Recent untuk menampilkan dokumen-dokumen yang sudah kita gunakan. Kemudian Photos yang berisi foto-foto kita, karena di sini saya belum ada foto, dan karena ini juga akun baru sehingga foto-foto tidak ada di sini. Kemudian saya tampilkan juga Share. Share ini adalah tempat di mana kita menampilkan dokumen-dokumen yang dibagi dalam artian orang lain berhak melihat file-file kita, dan kita juga berhak melihat file orang lain. Jadi pada menu share ini tidak mesti kita yang melakukan sharing atau berbagi file, bisa jadi orang lain yang melakukannya. Intinya semua dokumen dan folder-folder yang memiliki status sedang dibagikan maka muncul di sini. Kemudian yang terakhir yaitu recycle bin. Recycle bin ini fungsinya mirip sekali dengan yang ada di komputer kita. Jadi intinya kalau ada file-file yang baru saja kita buang, maka akan masuk ke recycle bin yang posisinya ada pada menu ini. Dan kemudian di bawah ini kita bisa mengakses versi premiumnya si OneDrive, tapi ini berbayar. Tidak perlu khawatir, kita cukup tahu aja berapa sih biayanya OneDrive itu kalau berbayar. Kita lihat ya, saya klik tombolnya. Nah, di sini ada daftar harga berapa yang harus kita bayar. Ini adalah contoh OneDrive yang termasuk dalam golongan Microsoft 365 Family. Dia dapat ukuran storage sebanyak 6 TB dan masing-masing itu 1 TB per orang.
dan kita juga dapat keamanan yang lebih canggih, dan ada alat-alat yang mendukung produktivitas. Juga kita dikasih folder yang dia ini digunakan untuk menyimpan data-data rahasia. Sebelumnya kita sudah ada kok, tapi memang ukurannya tidak besar. Selain itu kita juga dapat mengakses seluruh layanan Microsoft Office dengan versi terupdate-nya. Jadi yang kita gunakan itu selalu versi terbaru. Seperti itu ya. Jadi ini layanannya Microsoft 365 yang family. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan yang personal? Kalau yang personal kita cuma dikasih 1 terabyte dengan kita memiliki fitur yang sama ya dengan family ya. Tidak ada perbedaannya. Di sini yang membedakan adalah harga bayarnya per tahunnya berbeda. Kalau kita beli OneDrive only, hanya beli OneDrive-nya saja, kita dikasih total 100 GB dan kita harus membayarnya 1,99 per bulan. Ini karena bahasa Inggris ya. Di sini terlihat ya, saat ini posisi akun yang saya buat kemarin itu OneDrive-nya hanya diberikan 5 GB dan sudah digunakan 1,4 MB dari 5 GB. Nah, kita kalau mau tahu berapa sih kalau versi rupiahnya, kita lihat dulu di sini harga versi rupiahnya. Nah, ini yang versi Indonesian rupiah. Jadi di sini kita itu per tahun membayar 2 juta kurang 1 digit ya. 2 juta kurang 1 per tahun. Dan kalau kita mau bayar bulanan itu dapatnya 200.000 per bulan. Atau kalau kita pengen menggunakan yang personal, kita tuh per tahunnya bayar 880.000 ya. Atau kalau kita bayar bulanan seperti ini ada 87.099 atau 88.000 per bulan. Kalau kita menggunakan OneDrive-nya saja berarti kita per bulan cukup membayar 29.000. Ya harganya memang tidak terlalu mahal ya, 29.000 itu kalau kita gunakan untuk makan bakso aja itu bisa dapat 2 mangkok ya. Jadi saya rasa ini cukup murah kok, tidak akan membuat kantong kita jebol. Tapi kita saat ini tetap dulu di versi yang gratis ya. Saya kembali lagi ke halaman OneDrive-nya. Kita sudah kembali ke halaman OneDrive. Saya akan melakukan beberapa hal di sini. Di sini saya akan membuat beberapa dokumen dahulu. Di sini ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Form Survey, dan Plain Text Document. Keenam hal ini memiliki cara yang kurang lebih sama. Jadi saya akan membuat contoh menggunakan Word dokumen. Adapun versi Word yang kita gunakan ini adalah Word-nya online. Lalu apakah bisa digunakan pada komputer saya atau komputer yang sudah terinstall di komputer kita? Saya akan membuat contoh seperti ini. Ini adalah file Word milik saya. Baik, di sini tidak ada tombol simpan ya, karena di sini akan otomatis menyimpan apa yang sudah kita ketik. Lalu, menu-menu yang ada di sini kurang lebih sama dengan yang ada di komputer. Lihat ya, saya membuka Home, Insert, Layout, Preferences, Review, View, dan Help. Tapi jangan salah, fitur online ini tidak selengkap yang ada di komputer kita. Lalu kalau ada yang ingin bertanya apakah bisa digunakan juga pada Microsoft Word yang sudah terinstall pada komputer kita, jawabannya adalah bisa. Tapi dengan syarat, Microsoft Office yang terinstall pada komputer kita itu minimal menggunakan Office 2013. Dan Microsoft Office yang terinstall pada laptop saya saat ini adalah Office versi 2019. Saya akan melakukan uji coba bagaimana cara menggunakan file Word yang versi online saya ini, saya edit pada Word yang ada pada komputer saya. Pertama, klik tulisan editing yang ada di sini, kemudian open in desktop app. Kemudian saya tekan open, tunggu sejenak, maka Microsoft Word yang ada pada komputer kita akan membuka. Nah, di sini ada permasalahan. Kenapa? Karena akun OneDrive yang tadi kita gunakan belum terdaftar pada Microsoft Word yang ada di komputer saya. Maka dalam hal ini saya harus melakukan pendaftaran akun yang saya gunakan pada OneDrive tadi. Saya klik OK, kemudian saya tambahkan akun saya.
kemudian masukkan kata sandi, dan tunggu sejenak. Nah, terlihat ya bahwa akun saya sudah terdaftar. Saya ulangi lagi prosesnya, saya tutup, saya try again, saya open. Ini terjadi karena permasalahannya akun kita belum terdaftar. Nah, sekarang dia sudah terdaftar ya. File Word saya sudah terbuka dengan baik di sini. Jadi memang perlu di restart ya. Kalau yang tadi kan kita baru daftarkan akunnya saja, dan sekarang kita buka dokumennya. Baik, saya akan coba masukkan sebuah gambar di sini untuk menjadi pembuktian bahwa saya sedang melakukannya pada versi Word yang ada di komputer saya. Saya memasukkan sebuah gambar, saya perkecil dulu gambarnya. Baik, seperti itu. Udah, saya memberikan sedikit contoh saja ya. Kemudian saya tekan tombol simpan yang ada di pojok kiri atas. Jika sudah, kita tutup. Dan di sini kita cukup refresh saja. Nah, terlihat file Word yang tadi sudah saya tambahkan gambarnya, dia pun sekarang sudah berada pada versi websitenya. Fitur seperti ini juga berlaku pada Microsoft PowerPoint, juga Microsoft Excel. Sama ya fitur seperti ini. Jadi saya rasa ini adalah keputusan yang tepat untuk kamu menggunakan layanan Microsoft OneDrive, berikut layanan Microsoft Office lainnya. Saya tutup. Baik, di sini kita baru saja melihat folder baru yang otomatis tercreate, yang otomatis dibuat oleh Microsoft Word versi desktop. Dan ini otomatis terbentuk di sini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita melakukan pengunggahan file dan folder. Untuk melakukan unggah, di sini ada menu unggah atau upload ya bahasa Inggrisnya. Kemudian klik files. Di sini pilihannya files karena kita di sini bisa melakukan pengunggahan satu file atau beberapa file sekaligus. Di sini sebagai contoh saya mengambil beberapa file untuk saya unggah. Saya menekan tombol CTRL untuk memilih beberapa file sekaligus. Saya klik open dan file tersebut diunggah. Ini adalah file yang sudah kita unggah. Sekarang saya akan mendemonstrasikan cara melakukan unggah pada folder. Caranya sama, hanya saja ini digunakan untuk folder. Sebagai contoh, saya ingin mengunggah folder ini, repo aku, nama foldernya, saya upload. Di sini ada konfirmasi bahwa kita akan mengunggah 63 file dari folder repo aku, maka saya klik upload. Biarkan tunggu sejenak, notifikasi muncul di sebelah kanan. Kita klik ya. Microsoft OneDrive sedang melakukan pengunggahan file. Baik, di sini terlihat ada satu folder yang tidak bisa diunggah. Biasanya memang folder tersebut sudah bermasalah pada Windows Explorer yang saya punya. Jadi ini saya abaikan saja, karena memang ini dari file saya ya yang rusak. Kemudian cara yang lain, cara mengunggahnya adalah kita langsung drag and drop. Jadi ini saya perkecil dulu browsernya, kemudian saya buka sebuah folder saya yang berada pada Windows Explorer. Sebagai contoh, saya akan mengunggah file-file ini. Saya menekan tombol CTRL ya untuk memilih beberapa file tersebut. Kemudian saya tarik saja ke dalam, maka kita akan disambut oleh tulisan drag the items to any location. Dan di situ ada tanda tambah copy tulisannya. Kemudian saya lepas mouse saya. Terlihat 4 file sudah diunggah. Dan ini adalah file-file berupa gambar yang baru saja saya unggah. Kemudian, bagaimana jika kita ingin menghapus file yang sudah tidak kita gunakan? Kalau begitu, saya akan menggunakan file-file yang saya unggah saja ya sebagai bahan demonstrasinya. Saya klik beberapa file sekaligus karena memang ini akan saya hapus.
Kemudian kita bisa klik tombol delete di sini atau klik kanan di sini dan klik delete. Terlihat file-file sudah dihapus dan file tersebut akan berada pada recycle bin yang ada di sebelah kiri bawah menunya. Tunggu sejenak, saya buka recycle bin, sudah muncul di sini. Sebagai contoh, ini adalah file-file yang sudah dihapus. Apabila ada file yang ingin kita kembalikan posisinya, maka kita bisa memilih file tersebut dengan cara centang, kemudian klik restore. Sebagai pembuktian, file tersebut sudah dikembalikan kepada posisi sebelumnya. Saya klik My Files. Terlihat ya, kedua file berupa Excel ini kembali kepada posisi sebelumnya. Lalu bagaimana dengan recycle bin apabila sudah terlalu penuh file yang tidak kita gunakan? Adapun file-file yang tidak kita gunakan tetap masuk dalam storage kita dan akan menghabiskan ukuran storage. Cara menghapus seluruh file ini cukup klik empty recycle bin. Maka kita akan dimunculkan pesan notifikasi dan kita pilih yes. Saya kembali lagi ke My Files. Saya akan mencoba untuk membuat folder dan memindahkan beberapa file ke dalam folder tersebut. Untuk menambahkan folder, saya bisa klik kanan New Folder. Kemudian saya klik. Kemudian saya ketik uji coba dan klik create. Nah, saya akan memasukkan kedua file ini ke dalam folder tersebut. Saya bisa melakukan penarikan file langsung ke foldernya. Saya ulangi, saya klik kedua file tersebut, kemudian saya tarik ke dalam folder uji coba. Ya, saya tarik ke dalam folder uji coba, maka file tersebut akan dipindah. Nah, di sini ada masalah, ternyata file saya yang ini terdeteksi sebagai dibuka. Jadi saya pilih move anyway saja. Nah, sudah, kedua file tersebut sudah masuk ke dalam folder uji coba. Untuk mengubah nama folder, kita bisa klik langsung pada folder tersebut, klik kanan, kemudian klik rename. Saya ketik uji coba baru. Folder tersebut berhasil disimpan. Nah, di sini ada sebuah folder yang bentuknya berbeda sendiri, bentuknya seperti brankas. Ini adalah folder yang khusus untuk menyimpan file-file yang sifatnya private atau dokumen-dokumen rahasia yang orang lain tidak boleh membuka. Dan ini tidak dapat saya akses menggunakan web, tapi ini bisa diakses menggunakan device seperti handphone dan tablet. Saya tutup saja notifikasi ini dan kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan OneDrive pada komputer kita. Untuk melakukan instalasi, maka kita klik Get the OneDrive Apps yang ada di pojok kiri bawah. Saya klik ya. Tunggu sejenak. Di sini kita akan diarahkan kepada halaman untuk mendownload OneDrive. Saya klik download. Setelah selesai di-download, saya bisa klik open file langsung ya dari browsernya. Atau jika tidak ingin melakukan langsung pada browser, kita juga bisa membuka foldernya seperti ini, show in folder, dan kita memastikan bahwa lokasi file yang sudah kita unduh itu terdapat file OneDrive setup.exe.
Saat ini proses instalasi pada komputer saya sedang berjalan. Kita bisa lihat di sini. Saya tutup dulu. Kemudian saya buka notifikasi dari OneDrive ini. Do you want to allow this app to make changes to your device? Saya pilih yes. Tunggu sejenak, sedang tahap instalasi kembali. Baik, proses instalasi sedang berlangsung. Perhatikan pada sisi bawah sebelah kanan komputer kamu, di bawah sini ada icon dari OneDrive tapi bertanda silang ya. Seperti itu, saya klik saja. Di sini saya diminta untuk melakukan sign in. Kemudian masukkan email yang terhubung pada OneDrive kita. Saya klik sign in. Kemudian masukkan kata sandi. Saya klik sign in kembali. Tunggu sejenak. Di sini kita disuruh menentukan di mana letak folder yang akan kita taruh folder OneDrive-nya. Di sini kita ada fitur untuk mengubah lokasi folder kita. Saya akan meletakkannya pada drive C. Saya change location. Nah, pesan ini muncul karena kita sekarang posisinya sedang berada pada documents dan itu dilarang. Saya pilih C, select folder. Di sini bertuliskan drive C dalam folder OneDrive. Saya klik next. Tunggu sejenak. Pada posisi ini, OneDrive akan melakukan sinkronisasi dengan komputer kita. Intinya adalah dia akan menarik file-file yang ada di internet ke dalam komputer kita. Ketika kita mendapatkan penawaran untuk menaikkan versi OneDrive kita, dan saya memilih abaikan dahulu, saya klik Not Now. Di sini ada sedikit informasi penting bahwa kita dapat melakukan drag and drop dan melakukan beberapa hal seperti kita menggunakan Windows Explorer pada umumnya, dan itu semua berlaku pada OneDrive. Saya klik Next, dan kita bisa melakukan share folder langsung pada komputer kita tanpa perlu membuka browser. Saya klik Next kembali, dan di sini ada beberapa contoh file yang memiliki icon. Jadi icon-icon ini, icon awan, tanda centang putih, tanda centang berwarna hijau, ini memiliki arti bahwa file yang memiliki icon tanda awan artinya file tersebut hanya berada pada cloud storage. Sementara kalau ada file yang memiliki tanda centang seperti ini, maka berarti file tersebut sudah di-download di komputer kita dan kita dapat melakukan edit walaupun kita dalam kondisi tidak terhubung dengan internet. Perbedaannya antara centang yang berwarna putih dengan yang berwarna hijau adalah kalau yang warna hijau, file tersebut utuh ada di komputer kita dan kita bisa melakukan edit kapanpun. Sementara kalau yang bercentang putih, OneDrive akan melakukan download file terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan edit. Seperti itu bedanya ya. Jadi intinya adalah kalau yang bergambar awan, file tersebut dalam kondisi online dan tidak ada di komputer kita, artinya dengan tidak adanya file tersebut di komputer kita, ini bisa menghemat ruang dari kapasitas hard disk. Kemudian yang berwarna putih, artinya file tersebut akan di-download dulu dan kemudian kita baru bisa mengeditnya. Kemudian kalau yang bercentak hijau adalah file tersebut benar-benar ada di komputer kita tanpa perlu OneDrive melakukan download terlebih dahulu. Saya klik next. Kemudian kita disarankan untuk memasang OneDrive pada smartphone kita. Saya pilih later aja. Dan kemudian OneDrive sudah terpasang di komputer kita. Saya cek ya. Saya buka Open My OneDrive Folders. Dan ini adalah file-file yang ada di OneDrive kita. Isinya sama dengan yang versi online. Terlihat ya, tidak ada perbedaan di sini. Masih ingat dengan icon yang tadi? Icon yang tadi, tanda awan ini artinya file tersebut ada di cloud service, di mana kita jika membutuhkannya harus terhubung dengan internet.
Untuk menjadikan file ini offline, jadi saya klik kanan dulu dan klik always keep on this device. Maka file dokumen ini akan diletakkan pada komputer kita setelah di-download. Nah, pada saat kita melakukan perubahan, maka pada file dokumen satu ini akan melakukan sinkronisasi dengan cloud storage-nya. Saya geser ke sini sejenak ya, kita akan membuktikan. Di pojok kanan bawah sini, ini adalah transaksi-transaksi file yang terekam oleh OneDrive. Di sini terlihat ya, dokumen 1 downloaded to OneDrive. Tadi kan kita baru saja mendownload file dokumen 1 ya. Terus doc yang ini bahasanya agak unik di sini. Available in uji coba baru, artinya file ini ada di folder uji coba baru tuh, terlihat ya. Ya, ada available. Kalau kita download nanti akan ada notifikasi lagi di sini. Contoh ya, saya klik kanan, saya klik always keep on this device. Terlihat. Nah, dia melakukan download. Ini sangat cepat sekali prosesnya. Jadi kurang lebih cara sinkronisasi seperti itu. Lalu bagaimana jika kita tidak terhubung dengan internet? Saya akan memutuskan koneksi internet saya. Terlihat saya sudah tidak terhubung dengan internet. Saya akan melakukan penambahan file pada OneDrive saya. Saya akan masukkan beberapa file sekaligus ya. Di sini saya akan masukkan file-file berupa Microsoft Access. Saya copy ya. Saya copy, kemudian saya klik folder OneDrive saya masukkan ke dokumen, saya paste di sini. Baik, terlihat dia melakukan sinkron dan OneDrive di sini melakukan sinkron, tapi tidak dapat dilakukan karena apa? Karena kita kondisinya sedang tidak terhubung dengan internet. Lalu apabila saya sudah terhubung dengan internet, maka otomatis OneDrive akan melakukan pengunggahan file-file ini. Hal ini juga berlaku apabila kamu telah melakukan modifikasi pada sebuah file. Saya coba nyalakan koneksi internet saya kembali. Saya klik connect. Terlihat file-file sudah berhasil diunggah pada layanan cloud storage-nya OneDrive dan di sini pun mendapatkan centang berwarna putih. Artinya file tersebut ada di komputer kita dan dia sudah tersedia juga di OneDrive versi webnya. Jadi sini saya klik ya, saya klik Documents. Nah, ini adalah file-file yang sudah sinkronisasi dengan komputer kita. Adapun cara penggunaan OneDrive pada komputer sama seperti kita melakukan copy paste, delete, atau pembuatan folder atau pembuatan file yang biasa kita lakukan. Saya rasa cukup untuk penjelasan OneDrive versi desktop. Kita akan lanjut ke pemanfaatan OneDrive pada smartphone kita. Kita masuk ke bahasan pemanfaatan Microsoft OneDrive pada versi smartphone. Di sini saya menggunakan sistem Android. Maka saya perlu menginstalnya dengan klik Play Store. Kemudian ketik OneDrive. Di sini sudah saya pilih OneDrive dan install. Tunggu beberapa saat sampai OneDrive sudah terinstall dengan sempurna. Apabila sudah, maka kita akan langsung membukanya di menu aplikasi. Nah, di sini OneDrive memerlukan izin. Saya klik izinkan. Dan di sini unggahan kamera tidak saya aktifkan. Jadi pada OneDrive versi smartphone, baik itu iOS atau Android, dia ada fitur untuk kita dapat melakukan otomatis unggah foto-foto yang baru saja kita ambil. Di sini saya tidak mengaktifkan fitur tersebut. Jika kamu ingin mengaktifkan, kamu bisa klik untuk aktifkan. Kemudian masukkan email kita. Klik tombol panah.
Kemudian masukkan kata sandi. Baik, seperti biasa ya, kita ditawarkan untuk meningkatkan ke versi premium. Tapi saya memilih untuk tetap pada paket dasar. Dan seperti biasa ya, kita diminta untuk menyimpan unggahan-unggahan dari hasil jepret kita pada saat menggunakan kamera. Tapi saya memilihnya untuk lain kali saja. Nah, di sini saya klik tab file. Nah, file-file yang ada di sini sama dengan file yang ada di komputer kita. Sebentar, saya berikan gambarannya. Terlihat ya, antara yang online, yang ada di web, yang ada di komputer saya, dan yang ada di smartphone saya sama. Kemudian di sini saya akan melakukan penambahan file. Saya di sini klik tambah atau plus di atas, kemudian saya ambil sebuah gambar, saya izinkan dia untuk merekam gambar, kemudian saya ambil fotonya ya, dan saya klik centang. Foto terunggah. Kemudian pada laptop saya juga terunggah juga, dan versi web juga sama terunggah. Lihat ya di bawah ini. Saya akan mengambil kasus lagi ketika mengunggah sebuah file. Saya pilih sebuah file, ini ada sertifikat ya. Saya unggah, dan kemudian pada browser dan pada komputer saya otomatis melakukan sinkronisasi. Baik, sampai sini bahasan kita tentang Microsoft OneDrive. Saya harap teman-teman semua bisa memanfaatkan layanan ini dengan baik. Saya sangat merekomendasikan sekali pemanfaatan OneDrive ini. Semoga video ini bermanfaat. Dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe serta tombol lonceng untuk dapat mengetahui informasi terbaru dari video-video yang saya unggah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Tetap di rumah, jaga jarak,